Surya, pemuda 24 tahun, adalah tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dan ibunya terbaring sakit. Ia menjajakan nasi goreng dari siang hingga malam dengan gerobak dorong peninggalan ayahnya. Namun akhir-akhir ini, pendapatannya semakin menipis. Ia tak sanggup lagi membeli obat ibunya. Frustasi dan bingung, Surya memutuskan keluar dari zona nyaman. Suatu malam, ketika ia sedang duduk termenung di ujung jalan, seorang pria tua berjaket coklat dan sorban kusut menghampirinya. Orang itu menatapnya dengan mata sayu, lalu berkata, "Jualanlah ke arah utara, melewati bukit yang sunyi. Ada kampung yang jarang dikunjungi, tapi mereka sangat suka nasi goreng. Kau akan laku keras di sana." Awalnya Surya mengira itu candaan, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mencoba. Maka keesokan malamnya, ia menyiapkan bahan dagangan, mengisi bensin motornya, dan mulai menempuh jalan yang dimaksud. Jalan menuju utara begitu sunyi. Ia melewati kebun bambu, lalu perbukitan gelap. Angin menusuk seperti bisikan gaib. Hutan semakin rapat, tapi entah mengapa motornya tak pernah mogok. Ia terus melaju, sampai akhirnya tiba di sebuah gapura kayu tua bertuliskan Kampung Gunung Peteng. Suasana kampung itu aneh. Terasa dingin, tapi bukan karena cuaca. Namun warganya sangat ramah. Orang-orang berpakaian seperti zaman kolonial, berbicara dengan sopan, dan memuji aroma nasi gorengnya. Dagangannya ludes malam itu. Warga membayar dengan uang tunai. Surya pulang dengan bahagia, membawa harapan baru. Keesokan harinya, saat Surya menghitung uang hasil dagangan, ia terkejut. Semua lembaran rupiah telah berubah menjadi daun kering. Ia mengucek matanya, mengira ia lelah. Tapi setelah mencobanya di warung, jelas tak ada yang mau menerima uang itu. Ia kebingungan. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam berikutnya, ia kembali ke kampung tersebut. Ia membawa kamera saku untuk merekam. Seperti sebelumnya, semua berjalan normal. Ia menjual hingga habis. Tapi anehnya, hasil rekaman hanya menampilkan kabut dan suara berdesir seperti orang menangis. Saat mencoba bertanya pada seorang warga, ibu tua itu hanya berkata, "Kami membayar dengan keikhlasan. Uangmu telah berubah menjadi berkah. Jangan risau, rezekimu lancar bukan?" Malam itu, ketika pulang, Surya menyadari satu hal. Tubuhnya terasa ringan, tapi di rumah ibunya tiba-tiba sembuh dari demam dan bisa berjalan pelan ke dapur. Mungkinkah ada kaitannya? Pada malam ketiga, ia diundang oleh Pak Suro, kepala kampung, ke rumahnya. Rumah itu besar, terbuat dari kayu tua dan beratap ijuk. Di ruang tamu, Surya duduk sambil minum teh hangat, tapi suasananya terasa ganjil. Ia mendengar tangisan dari arah belakang. Perlahan ia berjalan ke balik pintu, lalu mengintip. Tampak 5 anak kecil duduk melingkar. Tubuh mereka pucat, wajahnya tidak tampak jelas. Di tengah-tengah mereka ada sepiring nasi goreng berwarna merah tua. Anak-anak itu tertawa lirih, sambil menyuapkan nasi ke mulut masing-masing. Tapi, nasi itu perlahan berubah seperti daging mentah. Pak Suro muncul tiba-tiba, tersenyum dingin. "Mereka suka masakanmu?" katanya. Surya buru-buru pamit dan keluar dengan perasaan tidak enak. Surya memutuskan untuk tidak kembali. Tapi tiap malam, ia bermimpi dipanggil oleh suara tawa anak-anak. Wajah-wajah tanpa mata muncul dalam tidurnya. Bahkan, motornya selalu menuju arah utara, meski ia bermaksud ke tempat lain. Ia mencoba berdagang di kota. Namun wajan tidak panas, gas tak menyala, dan nasi berubah hambar. Hanya ketika ia kembali ke kampung Gunung Peteng, semuanya lancar. Surya merasa ada ikatan yang tak terlihat. Malam demi malam, ia terjebak dalam lingkaran. Tubuhnya semakin kurus. Namun rasa takut tak bisa mengalahkan rasa bersalah, karena ibunya kembali sakit saat ia berhenti berdagang. Dalam keputusasaan, Surya mencari tahu lebih lanjut. Di pasar, ia bertemu seorang kakek penjajah jamu, yang langsung pucat saat mendengar nama kampung itu. "Kampung Gunung Peteng," bisiknya. "Nak, itu kampung mati. Tahun 1984, longsor besar menelan seluruh kampung dan semua warganya tewas. Tidak ada yang hidup. Itu tempat arwah gentayangan." Surya gemetar. Ia mendatangi masjid terdekat
untuk meminta ruqyah. Sang ustaz berkata, "Kau sudah memberi makan kepada bangsa lain. Mereka tidak ingin kau pergi. Mereka ingin jiwamu." Ia diberi bacaan doa dan diminta jangan kembali ke sana. Tapi malamnya, rumah Surya seperti dikepung suara wajan berdentang dan aroma gosong. Di jendela, terlihat bayangan anak-anak berlarian sambil tertawa lirih. Dengan tekad terakhir, Surya kembali untuk menyudahi semua. Ia membawa doa, air ruqyah, dan niat kuat memutus hubungan. Tapi saat tiba, kampung itu bukan lagi kampung. Rumah-rumah terbakar, langit merah gelap, dan tanah penuh retakan. Warga kampung kini hanya arwah hangus. Tubuh mereka menghitam, mata bolong, mulut sobek. Pak Suro berdiri di tengah jalan. Senyumannya menakutkan. "Kau sudah memberi rasa. Kini, waktumu menjadi bagian dari rasa itu." Surya pingsan saat melihat nasi goreng di wajan mendidih dengan daging berdenyut di dalamnya. Ia melihat tubuhnya sendiri mulai larut di dalam minyak panas. 3 hari kemudian, warga kota menemukannya tergeletak di pinggir hutan, tak sadarkan diri. Tangannya memegang daun gosong, matanya kosong. Bibirnya hanya bisa menyebut satu kata, "Masak." Ia tak bisa bicara lagi. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, warga mencium aroma nasi goreng dari arah bukit. Padahal tak ada satupun rumah di sana. Orang-orang percaya, Surya kini telah menjadi juru masak di dunia lain. Ia tak menjual nasi goreng pada manusia. Ia memasak untuk yang mati. Dan mereka masih lapar.